Sejarah Islam bukan hanya tentang nama-nama besar yang sering kita dengar, seperti Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Abbasiyah, atau Utsmaniyah. Di balik catatan agung itu, ada pula khilafah-khilafah lain yang pernah berdiri dengan penuh wibawa, membawa cahaya Islam ke penjuru dunia, namun kini jejaknya nyaris terlupakan. Mereka berdiri di tanah yang jauh, dari Andalusia di barat, Afrika yang luas, Asia Tengah, hingga ke tanah Nusantara. Masing-masing meninggalkan jejak berupa masjid megah, manuskrip ilmu, karya seni, hingga semangat dakwah yang menggetarkan zaman. Sayangnya banyak di antara kita yang tak lagi mengenal nama mereka, seakan sejarah besar itu terkubur oleh debu waktu. Melalui kisah ini, mari kita bersama-sama menyingkap kembali tabir sejarah, menyusuri kembali 12 jejak khilafah-khilafah Islam yang hilang jejaknya, menggali kembali peradaban yang pernah menerangi dunia, sekaligus mengambil pelajaran agar umat tidak terjebak dalam kelemahan dan perpecahan. Selamat datang di Cermin Waktu, tempat kita bercermin pada perjalanan umat terdahulu agar mampu menata langkah untuk masa depan. Dan inilah 12 khilafah-khilafah Islam yang hilang jejaknya. Sebuah perjalanan melintasi zaman yang penuh hikmah, pelajaran, dan renungan. Sahabat beriman, dalam catatan sejarah Islam, kita sering mendengar nama besar kekhalifahan yang berjaya dan meninggalkan pengaruh luas, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah. Kekhalifahan itu termasyhur, tercatat dalam kitab-kitab sejarah, dan menjadi rujukan banyak peradaban. Namun sesungguhnya, di balik jejak besar itu, ada pula kekhilafahan-kekhilafahan lain yang berdiri dengan segala kemegahan dan keunikannya, tetapi kini hampir terlupakan, seakan hilang di telan kabut waktu. Khilafah-khilafah ini tidak jarang lahir dari perpecahan politik, perbedaan ideologi, maupun tuntutan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Masing-masing memiliki kisah heroik sekaligus tragis, meninggalkan bekas berupa bangunan, kota, dan karya, namun jarang lagi disebut dalam lembar-lembar pelajaran modern. Mari kita telusuri satu demi satu, menyingkap tabir yang menutupi jejak khilafah yang hilang itu. Khilafah Umayyah di Andalusia. Ketika dinasti Umayyah di Damaskus runtuh pada tahun 750 sebelum Masehi, akibat bangkitnya dinasti Abbasiyah, banyak yang menyangka kekuasaan Umayyah telah berakhir. Namun, seorang pangeran muda bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil meloloskan diri ke barat, melintasi gurun, menyeberangi lautan, hingga akhirnya tiba di semenanjung Iberia. Di sana, ia mendirikan Daulah Umayyah Andalusia dengan pusat di Cordoba. Pada masa itu, Cordoba menjelma menjadi salah satu kota terindah di dunia, pusat ilmu pengetahuan, seni, dan toleransi. Masjid Cordoba dengan lengkungan indahnya menjadi saksi bisu kejayaan ini. Namun, meski dikenal luas, kekhilafahan Andalusia pada akhirnya terpecah belah. Dari satu pusat pemerintahan, muncul kerajaan-kerajaan kecil seperti Granada, Sevilla, hingga Toledo. Satu demi satu jatuh ke tangan kerajaan-kerajaan Kristen utara Spanyol, hingga akhirnya Granada pun runtuh pada tahun 1492 sebelum Masehi. Jejak Umayyah Andalusia seakan terkubur di balik tembok-tembok tua, sementara sejarah besarnya sering terlupakan. Khilafah Fatimiyah di Mesir. Fatimiyah berdiri di abad ke-10 Masehi, dengan klaim sebagai keturunan langsung dari Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Mereka menentang kekuasaan Abbasiyah dan mendirikan pusat pemerintahan di Kairo, kota baru yang dibangun sebagai simbol kejayaan. Di bawah Fatimiyah, Mesir menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan keagamaan. Al-Azhar, universitas Islam tertua yang hingga kini masih berdiri, didirikan oleh mereka. Namun, karena perbedaan mazhab, Fatimiyah menganut Syiah Ismailiyah. Kedudukan mereka sering diperdebatkan dalam catatan sejarah Sunni.
Meski berkuasa lebih dari 2 abad, Fatimiyah perlahan melemah karena konflik internal dan tekanan luar. Hingga akhirnya, Salahuddin Al-Ayyubi mengakhiri kekuasaan mereka pada abad ke-12. Kini jejak Fatimiyah hanya tersisa dalam peninggalan arsitektur dan institusi yang mereka tinggalkan. Sementara identitas mereka sebagai sebuah khilafah sering disisihkan dari cerita besar dunia Islam. Khilafah, Al-Murabit, dan Al-Mohad Afrika Utara. Di wilayah Maghrib, Maroko, Aljazair, dan sekitarnya, 2 khilafah besar pernah berjaya. Al-Murabit atau Al-Murabitun dan Al-Mohad atau Al-Muwahhidun. Mereka muncul sebagai gerakan pembaruan Islam, menekankan pemurnian akidah dan menolak praktik bid'ah yang berkembang di wilayah itu. Al-Murabit dikenal sebagai kekuatan yang membawa semangat Islam ke Andalusia, membantu kaum muslimin di Spanyol menghadapi invasi Kristen. Sementara Al-Mohad kemudian menggantikan mereka dengan semangat yang lebih keras, berupaya menyatukan kaum muslimin di bawah panji tauhid. Namun, kekuasaan keduanya berakhir tragis. Perpecahan internal, perang berkepanjangan, dan serangan luar menyebabkan mereka runtuh. Kini hanya menyisahkan benteng-benteng tua di Maroko dan kisah dalam manuskrip kuno yang menjadi saksi bisu masa kejayaan mereka. Khilafah Hafsiyah di Ifriqiya, Tunisia. Dari sisa-sisa pengaruh Almohad, berdirilah Khilafah Hafsiyah di Tunisia pada abad ke-13 Masehi. Mereka mengklaim otonomi dan memerintah selama beberapa abad, menjadikan Tunis sebagai kota dagang penting di Laut Tengah. Khilafah Hafsiyah berhasil menjaga kedaulatannya cukup lama, meski harus berhadapan dengan tekanan dari Eropa, khususnya Spanyol dan Italia. Namun seiring berkembangnya kekuatan Turki Utsmani, khilafah kecil ini akhirnya tunduk. Nama mereka jarang disebut, padahal selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan Islam di Afrika Utara. Kini yang tersisa hanyalah puing istana dan catatan-catatan sejarawan yang nyaris terlupakan. Khilafah Delhi. Ketika Islam masuk ke India melalui para pedagang, ulama, dan penakluk, lahirlah sebuah kekhilafahan yang dikenal dengan Kesultanan Delhi pada abad ke-13 Masehi. Walau tidak sebesar Abbasiyah atau Utsmaniyah, mereka memegang peran penting dalam menyebarkan Islam di Asia Selatan. Dari Delhi, Islam berkembang hingga ke berbagai wilayah India, melahirkan masjid-masjid megah, madrasah, serta karya seni bercorak khas. Kesultanan Delhi yang juga menjadi cikal bakal bagi berdirinya Kekaisaran Mughal yang lebih dikenal luas. Namun, jejak khilafah Delhi sendiri sering luput dari perhatian. Mereka dianggap sekedar jembatan menuju Mughal, padahal sejatinya merekalah yang pertama kali menanamkan fondasi Islam yang kuat di tanah India. Khilafah Mali, Afrika Barat. Ketika mendengar kata Mali, banyak yang membayangkan gurun luas dan suku-suku Afrika. Namun, pada abad ke-13 hingga 15 Masehi, Mali pernah berdiri sebagai salah satu kerajaan Islam paling kaya dan berpengaruh di dunia. Khilafah Mali mencapai puncak kejayaan di bawah Mansa Musa, seorang penguasa yang tercatat dalam sejarah sebagai salah satu manusia terkaya sepanjang masa. Ia terkenal karena perjalanan hajinya ke Mekah dengan ribuan pengikut, unta, dan emas yang berlimpah. Perjalanan itu menggemparkan dunia, hingga nama Mali harum sampai ke Eropa dan Timur Tengah. Mansa Musa mendirikan masjid-masjid megah seperti Masjid Jingguereber di Timbuktu yang masih berdiri hingga kini. Timbuktu sendiri menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan ribuan manuskrip Islam yang disimpan di perpustakaan-perpustakaan besar. Namun seiring berjalannya waktu, Mali terpecah, diserang dari berbagai arah hingga runtuh. Kini, khilafah besar itu tinggal nama, hanya disebut sekilas dalam catatan sejarah Afrika Barat. Khilafah Songhai. Meneruskan kejayaan Mali, berdirilah Khilafah Songhai pada abad ke-15 hingga 16 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di Gao, kemudian Timbuktu.
Songhai berhasil menjadi kerajaan terbesar di Afrika Barat kala itu dengan kekuatan militer yang disegani. Di bawah penguasa seperti Askia Muhammad, Songhai menegakkan syariat Islam, mengatur sistem perdagangan, dan memperkuat jaringan ilmu pengetahuan. Timbuktu tetap menjadi mercusuar ilmu dengan para ulama yang menulis kitab-kitab besar dalam bahasa Arab. Namun, Songhai runtuh setelah kalah dalam peperangan melawan pasukan bersenjata api dari Maroko. Senjata modern menghancurkan kekuatan Songhai yang masih bertumpu pada senjata tradisional. Sejak saat itu, Songhai perlahan hilang jejak, hingga generasi modern hampir melupakan bahwa pernah ada khilafah besar di jantung Afrika. Khilafah Kanem-Bornu di Chad dan Nigeria. Tak banyak yang tahu bahwa di wilayah Danau Chad pernah berdiri Khilafah Kanem-Bornu, salah satu kerajaan Islam tertua di Afrika. Berdiri sejak abad ke-9 Masehi. Mereka memeluk Islam melalui dakwah para pedagang dan ulama yang datang dari Afrika Utara. Kanem-Bornu bertahan selama berabad-abad, bahkan lebih lama dibandingkan banyak kekhalifahan di Timur Tengah. Mereka membangun sistem pemerintahan, mengirim utusan ke Mekah, dan menjalin hubungan dengan dunia Islam yang lebih luas. Namun, kolonialisme Eropa, perang internal, dan melemahnya ekonomi menyebabkan khilafah ini hancur pada abad ke-19 Masehi. Kini, hampir tidak ada yang mengenalnya, kecuali para sejarawan khusus. Khalifah Khawarizm di Asia Tengah. Di wilayah Asia Tengah pernah berdiri Khalifah Khawarizm dengan pusatnya di daerah yang kini meliputi Uzbekistan, Turkmenistan hingga Iran Utara. Mereka dikenal sebagai penguasa tangguh dengan kota-kota megah seperti Gurganj. Namun, Khawarizm tercatat tragis dalam sejarah. Mereka menjadi salah satu kerajaan Islam pertama yang luluh lantak akibat serangan Mongol di abad ke-13. Genghis Khan menghancurkan kota-kota Khawarizm dengan kekejaman luar biasa, membumi hanguskan peradaban yang sudah mapan. Sejak saat itu, nama Khawarizm perlahan menghilang, terkubur di balik kisah invasi Mongol besar-besaran. Khilafah Samaniyah. Sebelum Khawarizm, ada Khilafah Samaniyah di wilayah Trans-Oksania, Asia Tengah. Mereka dikenal sebagai penguasa yang mencintai ilmu pengetahuan dan kesastraan. Di bawah Samaniyah, bahasa Persia bangkit sebagai bahasa ilmu dan sastra Islam. Banyak ulama besar lahir di masa itu, termasuk Imam Bukhari yang hadis-hadisnya hingga kini menjadi pegangan umat Islam. Namun, Samaniyah akhirnya runtuh setelah dihantam oleh kekuatan-kekuatan baru di Asia Tengah, termasuk serangan bangsa Turki. Jejak kejayaan mereka kini lebih banyak dikenang lewat peninggalan karya ilmiah dan sastra. Khilafah Granada, benteng terakhir di Spanyol. Meski telah disebut sekilas sebelumnya, Granada layak mendapat sorotan khusus. Khilafah Granada berdiri sebagai benteng terakhir Muslim di Andalusia setelah kerajaan-kerajaan lain runtuh. Istana Alhambra dengan ukiran kaligrafi indahnya menjadi simbol kejayaan yang bertahan hingga abad ke-15. Granada bertahan lebih dari 2 abad di tengah gempuran kerajaan Kristen, namun akhirnya pada tahun 1492 Masehi, Granada jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Runtuhnya Granada menjadi tanda berakhirnya Islam di Spanyol. Kini, Alhambra menjadi objek wisata dunia, tapi bagi umat Islam, ia adalah monumen bisu yang mengingatkan pada sebuah khilafah yang hilang. Khilafah Aceh Darussalam di Nusantara. Tak banyak yang menyadari bahwa di Nusantara pun pernah berdiri sebuah khilafah yang memiliki wibawa internasional, yakni Khilafah Aceh Darussalam. Berdiri sejak abad ke-16, Aceh menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Aceh terkenal dengan armada lautnya yang kuat sehingga mampu menahan gempuran Portugis dan Belanda dalam waktu yang lama. Bahkan, Aceh menjalin hubungan dengan Kesultanan Utsmani di Turki, meminta dukungan militer dan teknologi persenjataan.
Khilafah Aceh juga dikenal sebagai pusat ilmu dengan ulama-ulama besar seperti Syekh Abdul Rauf Singkel dan Hamzah Fansuri. Namun, kolonialisme Eropa, konflik internal, dan lemahnya persatuan membuat Aceh perlahan kehilangan kekuasaannya. Hari ini, Aceh hanya dikenang sebagai salah satu daerah istimewa di Indonesia, sementara sejarah besar khilafahnya jarang diangkat secara mendalam. Jejak-jejak khilafah ini ibarat batu-batu permata yang tercecer di padang luas sejarah Islam. Mereka bukan sekedar pecahan kecil, melainkan bagian penting yang menunjukkan betapa luas dan beragamnya peradaban Islam. Namun, nama mereka jarang disebut, bahkan sering hilang dalam arus besar narasi sejarah. Dari Afrika hingga Asia, dari Andalusia hingga Nusantara, kita melihat bagaimana jejak khilafah Islam tersebar luas, meski kini sebagian besar hilang dalam lipatan sejarah. Mereka bukan sekedar kekuatan politik, melainkan mercusuar ilmu, budaya, dan dakwah. Namun, yang pasti, meskipun bangunan dan kekuasaan mereka runtuh, warisan mereka tetap hidup. Ilmu yang ditulis para ulama, masjid yang berdiri kokoh, serta semangat persaudaraan Islam yang mereka bawa, masih bisa kita saksikan hingga kini. Sejarah ini memberi pelajaran berharga. Kejayaan tidaklah abadi bila umat lalai dan terpecah. Tetapi setiap jejak khilafah yang hilang adalah pengingat bahwa Islam pernah dan bisa kembali berdiri tegak dengan persatuan, iman, dan ilmu serta kepemimpinan yang adil dan bermasyarakat. Nah, itulah jejak para khilafah-khilafah Islam yang tertinggal. Semoga dengan kisah ini menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, agar kita selalu dalam rahmat-Nya serta dalam lindungan-Nya. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.